Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Saya melakukan pengecekan pasca pembongkaran Bangli. Alhamdulillah ini untuk sampah-sampah sudah mulai diangkut oleh Dinas DLHK ya, Lingkungan Hidup Kabupaten Mang. Gimana ya? Dinas kebersihan dulu. Oh, LH. Ya. Aduh. Terus menang bala mobil coba iya. Lagi sama mobil, Pak. Sama mobil. Mohon. Iya mah kuatin tilu mobilnya. Iya, kuat di mobil. Kalau tenaga manual. Ya kudu nama kemarin ke alat. Iya. Heeh. Kalau mobilan. Iya. Nah, ini ya. Jadi akibat bangli liar itu seperti begini ya. Mereka itu hanya yang berharga, tapi sampahnya ditumpuk seperti begini. Jadi merusak pemandangan, benar tuh Bang? Ya. Pemandangan ya, akses tol Kerawang Barat. Nah, ini tumpukan sampah ini. Nah, ini katanya tidak akan ke bawah 4 mobil Bang ya? Enggak. Jadi akhirnya ya sama mobil ya. Ya, sama mobil, Pak. Kuat lagi genep mobil aja. Ya kuat genep mobil mah. Kuat ya. Anu gawe teh Bang Opat. Di TPS. Woi. Kebersihan TPS. Dibuang kemana ya? Lumpang, Japek. Jalumpang. Tol dulu, tere. Woi. Si Emin di Pemda. Oh ya, siap. Bikin foto bareng dulu. Ayo siap. Aduh. Pengawasi ya. Anda sebagian kerja sama loh. Oh. AC hiji. Nah, Pak Muhammad Hidayat Salam. siap. Oke, turun-turunnya. Oke, ya. Assalamualaikum. Ayeuna turun bala mobil tentang anu kebersihan. Apa lah? Sebenarnya apa? Ya, sing rajin ya kurang bere ya kembali esna ya. Ya. Ditampi. Ya. Sing beres. Ya, siap. Soalnya Bapak ayeuna rek ka dieu cenah survei. Iya mau ke bawah 5 ya mah. Hah? Eta di anu ku sampah kabeh tah. Pojok teh. Ieu mah geus sagala aya. Kayaknya gak ada pil sampah. Ada video. Iya teh ya, soalnya iya sampah umum rumah sakit, kayak catering, rumah makan, nyao. Aduh, coba iya, botol ya. Aduh, wah iya naon ya, botol awak kawa. Aduh, ini coba aduh. Tuan, ayo gudang ke. Ayo tanah itu kabeli, hari awak-awak kabeli kan. Bang, mesti tinjak ya, bahaya lah. Iya Pak. Tinjak juga naon? Tidak naon, kisah rumah. Nyangke lamun di pelebaran ya kagak ganggu. Geserkan. Ayo orang ngecek lah itu ah. Ya, Ji. Usaha Japar kirim mah tuh sa eta. Sprint. Mang Japar. Baru duit 25. Dituntut oleh para tokoh ya, para teman-teman baik di Bekasi juga Jakarta kan gitu. Harus tahu langsung permohonan maaf dari yang bersangkutan gitu. Artinya karena kemarin itu sudah terupload di medsos, ya tentunya permohonan maafnya harus juga di medsos. Sehingga oh iya sudah minta maaf. Karena kalau hanya kita yang menjelaskan, nanti beda tanggapannya. Karena kemarin aja karena kita dianggap tidak bergerak, yang dari Jakarta mau bergerak gitu. Makanya saya pengen buru-buru. Kalau sudah yang dari luar kan akan beda.
Kalau saya kan sama abang kan sudah bukan orang baru lah kan gitu. Tapi ketika yang masuk itu orang nggak kenal kan beda. Alamnya udah beda gitu. Itu maksudnya kita juga pengen buru-buru ini selesai karena saya sama abang ini udah seperti saudara lah dari dulu. Jadi biar supaya bukan orang dari luar yang masuk gitu. Ketika teman-teman Madura yang dari luar dianggap kita tidak mengindahkan, tidak ngurusin lah. Nah, kita juga kan nanti repot gitu. Itu aja sebentar dari saya. Siap. Gitu, Tambahan cukup. Sama sekali, baiklah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih karunia-Nya bisa kita berkumpul di tempat berbahagia nih, tempat Bapak Junedi, Kepala Desa Wadas, yang sebenarnya sudah seperti saudara dan bapak saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama sekali terima kasih Pak Lurah. Ya. Kita ada presiden Bapak, kebaikan Bapak kita bisa berkumpul saat ini, merepotkan Pak. Terima kasih juga buat saudaraku, orang tua dan juga maupun yang tidak hadir di sini saat ini bisa kita bersua silaturahim hari ini, bapak-bapak dari Madura, juga kepada saudaraku perkumpulan Batak yang ada di Kerawang. Begitu juga terima kasih buat pihak dari Polres, kebaikannya memberikan waktu untuk bisa kita sama-sama duduk bersama di rumah Pak Lurah. Nah, saat ini jelas sudah permasalahannya karena media sosial menjangkau seluruh ruang dan waktu sangat luas. Kita sebenarnya tidak bisa membuat alibi atau apa-apa. Yang pasti jelas dari ucapan, dari luar normatifnya saya akui salah. Tapi perlu sedikit saya sampaikan, izin kepada semua kita orang tua di sini berkumpul. Tidak ada pembelaan atau apa. Saya intinya memohon maaf dan mengaku salah dalam ucapan saya. Tapi itu tidak dari hati dan kesengajaan. Memang itulah mungkin ada sifat saya, sifat hilapnya sebagai manusiawi, tapi bukan untuk pembenaran. Saya mengaku salah mengucapkan itu, tapi saya ada sedikit izin ke orang tua kita semua di sini menyampaikan sedikit cerita. Saya itu dengan ini udah anak-anakku semua, Pak. Mulai dari 10 tahun. Saya lihat saat itu ini pun udah mau lahiran, nggak ada tempat tinggal. Sementara saya punya lahan. Sementara lahan ini udah banyak sampah. Saya bersihin apa. Dan semua dari awal pun Pak Lurah sudah tahu. Ada hajat baik juga sebenarnya kita di sini dengan kepercayaan orang baik ke saya tentang ini. Aslinya tidak menyewa ini, tapi begitu baiknya hubungan kami, apapun rezeki orang ini bukan masalah besarnya. Saya rasakan itu berkat yang luar biasa. Bahkan anak saya ke gereja pun orang ini ngasih persembahan. Jadi bukan ada kontrak segini per tahun, nggak ada Pak. Jadi saat itu kepanikan saya, karena saya dari jauh datang macet ke situ, itu beko apa semudah rame, hanya untuk hal yang sangat luar biasa. Selama ini sudah begitu lama, jangan terjadi apa-apa, hanya itu. Pada saat saya sampai, mereka was-was. Bapak saya jangan, karena pada barang saat diangkat saya apa, beliau juga sempat ngalangi saya. Cuman ini ngalangi karena di sini memang orang di sini juga kalau nggak tahu nama kadang dibilang Batak gitu. Bukan karena kasar. Batak teh apa? Di sini juga kami selama di sini, cuman ke Madura aja saya belum pernah. Selalu diajak sampai sudah beli ada kredit pun mobil karena waktu belum apa. Kalau ini salah pun saya marahin. Jangan sampai kamu melakukan tindakan yang salah atau sampai maling apa tergiur apa. Kalau rezeki udah ada yang punya, kadang saya marahnya seperti itu karena tidak hafal nama tapi hafal anak. Saya tradisi Batak.
selalu manggil orang ini nama anaknya, si Jamil, si ini gitu, bukan namanya. Pada saat emosional dia tarik karena sayang orang ini tarik, tapi saya kan hanya ingin kok jadi seperti ini pas marah, itu Madura apa gitu, karena tidak di situ sudah tidak hafal nama. Bukan pembenaran, saya mengaku sekali lagi minta maaf, salah saya. Tapi ucap saya itu tidak ada planning dan sengaja. Dan saya mengharapkan saat itu juga sebenarnya Pak Lurah kalau ketemu saya udah seperti anak dan bapak, bersama-sama terus bahkan sampai di kanan. Tapi terakhir begitu Pak Lurah datang, semua cair, semua dikasih keterangan yang baik. Begitu juga saudara saya pengacara untuk apa? Ya kita legowo lah. Kalau awalnya ya saya mempertahankan anakku ini di situ supaya nyaman apa semua, dan tidak ada saya selain peralat mempertahankan ini karena ada begini apa semua. Memang itu kan hak milik Pak, tapi tidak ada saya ego untuk perang sama apa semua. Ayo benar dulu, terang dulu. Saya sudah diojok-ojok mulai dari saya kelari sampai ke sini video call, ini perintah gubernur harus ke sini. Saya juga sudah perjalanan sudah panik Pak. Dia tidak ada perencanaan atau apa. Jadi bahasa saya juga salah, saya akui salah, cuman spontan semua karena emosi. Gimana ibaratnya sampai ke kadang bilang, gimana kalau Bapak jadi saya tiba-tiba gini, dia bilang. Akhirnya juga saya cair, Bapak juga kasih bilang, ya harus tenang, udah tenang, udah baik semua. Sebenarnya baik semua, tapi istri saya baru stroke Pak. Orang ini pada tahu udah mau ikut, nggak usah. Saya bawa Pak Kiai, Pak apa yang dekat sama saya dari Masjid Agung, tokoh di sini untuk memberi penjelasan ke istri. Ini bukan berkelahi, karena semua udah dibully dia Pak. Istri saya nangis terus. Apalagi saya takut karena dia baru stroke. Pada tahu kalau stroke orang ini juga bantu Pak. Biarpun relatif berapa ke rumah sakit. Dan saya ke Batak, ke saudara nggak pernah minta tolong. Orang ini semua yang merhatiin. Jadi udah seperti nggak asal-asal lagi, udah manggil bapak ke saya. Bapaknya datang dari kampung, pasti saya yang juga kawannya. Cuman saat itu memang tetap saya akui salah. Tapi tidak ada dari saya ada kebencian, ada melecehkan, ada atau merendahkan, nggak ada. Karena dihalangin, saya nggak, jangan dihalangin. Saya ini hak kita jelas dulu. Nah, dikasih keterangan yang baik, paparan yang baik, apa semua. Saya juga tahu hukum apa semua, cuman bukan ke situ. Saya melihat gimana kebaikan ini berjalan, akhirnya terjadilah kebaikan itu, dan aku kompromi sama mereka juga. Setelah saya terbawa emosi tadi, kerelaan ya udah. Nanti ada saatnya baik, gimana nanti kita ngobrol sama orang tua. Itu jadinya akhirnya terjadilah itu semua digusur. Bukan saya tidak sudah ya upaya apa. Saya selalu minta konsultasi sama Bapak. Saya minta masukan. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa, cuman itu udah memang harus seperti itu. Mungkin ujian bagi saya. Dan saya dari dulu juga ya nggak ada mau ada hebat atau gimana atau apa, selalu belajar, belajar pun tetap seperti ini salah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian dari saudaraku suku Madura. Saya itu sebenarnya bisa jadi saya sebenarnya udah darah Madura kalau dipotong. Karena saya makan di Madura, saya lebih banyak makan di rumah orang ini nasi jagung pakai kuah. Nasi jagung kalau nggak pun dari Madura dibawa ke rumah, masakin juga istrinya. Masak nggak boleh saya pergi kalau nggak makan. Sampai bercanda, kalau kalian benci ke saya salah, bikin aja sih itu bisa mati saya. Jangan Pak apa. Selalu saya didoain karena istri saya sakit, bahkan sudah sembuh Pak. Makanya untuk ini sekali lagi saya minta maaf. Klarifikasi itu pun saya tidak merasa ada, wah kok jadi kecil hati, nggak ada. Karena saya nggak ada merasa yang lain kok. Cuman kalau ada pun yang marah, bahkan dibilang Bapak tadi, ya saya siap, nggak ada apa-apa. Apa sih untuk urusan hal dimarahin atau apapun ke saya, ya saya salah, saya bilang. Dan untuk itu sampai tadi malam juga, sampai malam banget saya nongkrong di lapak, itu semua saya ikut sedih. Tapi lebih sedih orang ini, udah pulang lah Pak, pulang. Lihat istri saya sudah nangis-nangis, dibully terus. Karena saya selalu bilang, tanah garapan, akhirnya itu bukan Madura, Batak, Belagu pisan, udah dikasih ngegarap di Pangeran, bersyukur ini semua udah dihujat terus istri. Padahal untuk semua kebaikan saya susah jawab, lebih baik saya diam daripada saya harus gimana. Sebenarnya saya tadi berobat ke periksa paru karena sesak Cikampek, udah pulang itu saya ke sini karena keluarga pun bilang udah tenang aja lah. Sama juga toko-toko di sini Pak Agus Sanusi, Pak apa semua udah
saya bawa untuk menenangkan istri, Pak Ustadz, Pak Kiai Sang Haji udah ke rumah juga apa semua, karena tahu permasalahannya, tahu Pak Lurah tahu apa semua. Cuman namanya di luar ini, bahkan di luar roh, lihat kemasan itu aja. Dan juga kalau orang itu ngomong gitu bukan kita salahkan. Jadi sekali lagi saya minta maaf Pak, kalau memang itu harus ada teguran dari bapak-bapak atau gimana, saya sudah siap dan menyatakan saya memang salah Pak. Tapi mohon sekali lagi kepada bapak-bapak, tidak ada unsur kebencian saya atau gimana. Ada pending, artinya beliau ingin ketemu dengan kita, diskusi, ya dialog dengan kita. Karena satu, yang disampaikan oleh Lurah Jujun, mulai dari pertama beliau bikin asap yang beliau sampaikan, kami yang Pasir Panggang 1 sampai 2, kami tidak tahu sebenarnya apa tujuannya. Dan satu, surat yang dibuat dari Jujun pertama, maaf saya bukan mau viral. Ya, saya bukan mau viral, saudara-saudara saya, maaf karena saya ingin bahwa sebenarnya apa yang disampaikan itu sebenarnya salah semua. Kami datang ke Purwakarta, Pak, kami diundang untuk berdialog, Pak. Mohon maaf, bukan kami datang di sana, kami jalan aja. baru nyampe, Pak. Kami ditunjuk suruh duduk di apa koordinasi dengan ini aja. dibagi kartu tabungan. Kartu tabungan yang namanya BJB. Pak, kami terima, Pak, tapi dengan hati, dengan nangis. Sampai sekarang pun kami tidak tahu apa sih maksudnya. Karena di Lurah Jujun minta kita berdialog. Di situ ada dialog, Pak. Ternyata kita ini manusia, Pak. Kita dibohongin oleh yang namanya Lurah Jujun itu. Kita dibohongin, Pak. Dan laporan Lurah Jujun masalah kami di sini, Pak. Beliau dengan saya tetangga. Dari tahun 2000 sampai sekarang, saya 20 tahun tinggal dengan beliau di sini. Setiap hari beliau, dan air kami itu tidak ada masalah apapun. Satu pun tidak ada masalah. Bapak boleh cek sekarang. Saya bawa bapak-bapak ke sana lihat. Lihat, silakan Bapak lihat dari mulai hulu. Kami memang ada di hulu. Bapak lihat hulu, nanti Bapak lihat air kami walaupun jembatan, kami bilang warga kami. Kami siap buka jembatan. Kami lihat bilang warga kami jangan sampai ada bikin jembatan mengganggu aliran air. Bapak, saya 2000 sampai sekarang saya tinggal di situ. Dan itu dilalui oleh Lurah. Bahkan kemarin 2 tahun yang lalu, Pak Lurah mengatakan kepada saya, Om, mereka punya ide untuk bikin yang namanya budidaya ikan di depan rumahnya beliau. Saya tetangga dengan beliau. Ternyata apa? Berarti air kami itu tidak ada masalah. Kenapa kok beliau ujuk-ujuk beliau? Kita nggak tahu, Pak. Kalau program Bapak, artinya Pak KDM harus air yang lancar. Kami siap, Pak. Kami tidak ada masalah. Kalau untuk banjir, mana ada, Pak? Namanya irigasi banjir. Ya. Irigasi banjir. Ya, yang ketiga, Pak, apa yang disampaikan oleh Lurah, apa yang disampaikan Lurah Jujun itu semua salah. Kami nggak tahu, Pak. Sekarang kami pegang kartu BJB, kami akan kembalikan. Kami tidak meras, kami nggak tahu apa yang dimaksudnya. 10 juta buat kami, apa kami? Anak-anak kami semua apa? Apa yang mereka jamin untuk kami? Ya, dan mohon maaf saya bilang lain. Ini orang kenal saya, pengacara beliau, dia tahu saya. Jadi saya sampaikan bahwa kami kecewa sekali. Kami ingin ini surat kami buat, kami masih ingin berbicara dengan Pak Dedi. Kami ingin Pak Dedi, kami dukung program Pak Dedi sampai kapan kami dukung. Tapi kami ingin bahwa apa yang disampaikan itu harus realistis, harus benar, Pak. Ya, saya sampaikan itu. Jadi tolong saya bilang, saya sekali untuk keluarga saya bilang mohon maaf, saya tidak ingin viral. Keluarga saya mohon maaf, saya tidak ingin viral. Ya, sekali lagi Om minta maaf. Ya, saya sekali lagi saya mantan pemain bola. Saya bilang Pak Dedi, saya ini alumni Indra Thohir, legenda Jabar. Saya anak buahnya. Tolong dengar saya bantu, ya, saya bantu di olahraga. Saya tidak ingin viral. Saya sampaikan isi hati saya mewakili masyarakat saya. Sekali lagi saya terima kasih. Saya punya data ini. Kalau bapak-bapak minta, kita akan ketemu. Sebelum bapak-bapak sebelum masuk ke Pasir Panggang 1, terus terang kami akan jaga Pasir Panggang 1 itu. Ya, saya hanya bilang itu. Ya, kami akan jaga. Beko masuk, kami siap. Karena kami intinya ingin berdialog dengan Pak Dedi. Itu keinginan kami. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih ya.
Ya, abangku, makasih. Aduh, salam aja lah. Iya, sampai aku bilang aduh makasih. Ya, oke, siap saya. Ya, Saya bareng Mami Stu. siap. Aku bukan aku kenal, terima kasih banget ya. Ya, Lurah jujur, aku bilang, oh maaf ya, kita di sini beda pendapat. Oh iya, nggak apa-apa. Semua orang boleh berpendapat, Om. Ya nggak, Saya itu. ingin itu jujur ya. Ya, Kita jadi- dengan Om sudah, bahkan kamu Om bantu semua ya. Siap. Apa ini sekarang saya surat saya kapan kita bisa Oh, ketemu? bentar, nunggu Pak Gubernur aja. Pak Gubernur mau ke sini ya, itu. Nah, kalau kita berdebat sekarang ya, hah? Menyampaikan ya. Siap. Saya nggak mau dia jatuh. Ya, udah. Saya tahan. Itu. Nah, izin ya. Siap. Saya tahu track record Pak Gubernur luar biasa. Siap. Beliau itu selalu bijak. Siap. Dan setiap ada permasalahan, beliau selalu memberikan solusi. Siap. Ya. Siap. Apalagi beliau sangat terbuka untuk diskusi. Siap. Saya dukung beliau. Sekarang Pak Gubernur sedang menuju ke Sedang di jalan. sedang di jalan. Siap. Jadi ya kita diskusi saja. Siap. Ya, Siap. Jadi jangan khawatir Pak. Siap. Pak Gubernur itu saya lihat selalu melihat mana yang banyak mudaratnya. Siap. Mana yang Siap. Tepuk tangan. Siap. Ya, Siap. Jadi Siap. prinsipnya Siap. Bapak sabar dan Siap. santai. Siap. Insya Allah nanti Pak Gubernur pasti akan Siap. memberikan solusi. Oke, makasih. Saya juga sama-sama. Nanti di sana Siap. boleh. Oke. Bisa datang. Bantu. Oke. Aku mohon maaf. Saya tadi kan baru menjelaskan aja. Gini, Pak, maaf. Kalau Bapak pengen ketemu, jangan jauh-jauh dari sini. Karena kan yang mau kerjakan di sini. Kami setiap di situ, Pak. Hah? Standby di situ, di lokasi. Ya. aja, Bang. Oh, Pokoknya jangan. Antar sama Bapak aja. Saya gini. Gini, ya. Kalau lokasi itu udah tahu. Pak Gubernur udah tahu, makanya jangan sampai saya ntar anggapannya saya mengalahkan Pak Gubernur gitu. Enggak. Gini, Pak Lurah, sebentar dulu. Kita ingin kalau Pak Gaden datang ke sini, datang ke lokasi kita. Iya. Sorry, Maksudnya Anda gini. jangan potong dulu. Saya ingin dia datang ke lokasi kita dan dia lihat, Iya. dia lihat seutuhnya. Bukan Anda aja kita di atas sini. Nah. Saya nggak mau. Ya karena apa? Laporan dari Anda itu nggak benar. Biar saya ajak ke sana. Udah. Ya, oke, aku gitu aja. Itu versi Sorry. Om ya. Iya, Oke, bukan iya, versi udah. saya. Ah. Ya, oke, siap. Gitu ya. Oke, Lai. Oke ya. Oke, ya. Makasih abangku. Ya. Sip. Oke ya, makasih abangku. Bang Lai, aku juga sorry banget ya. Oke, Jun, aku Ya, juga sorry oke, banget. ya, Siap. ya, Oke, ya. Oke, makasih. Tugas Bapak. Yang tadi kronologi sedikit saya ceritakan bukan untuk pembelaan, aslinya kami ini, saya itu udah bapaknya orang ini, mau ada tahlil, mau ada ngaji, saya ini kan ngaji terus di situ Pak Ustadz ini, saya ikut di situ nongkrong. Jadi ya kira-kira begitulah Pak. Sekali lagi saya terima kasih untuk semua, terutama kepada orang-orang tua, tokoh masyarakat Madura. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ucapan saya itu saya mengaku salah. Tidak ada saya untuk sungkan bilang mengaku salah kalau kesalahan itu aslinya karena penyebutan itu tadi tidak hafal nama. Padahal tiap hari kami, tapi itu udah pernah penyebutan biasa karena selalu bareng. Di luar pun kadang ada Batak dibilang karena nggak tahu nama, tapi itu memang tetap salah, nggak kita benarkan. Dan juga kepada saudaraku, anakku, Gari, Awi, Lim, sampaikan apa semua kita udah kumpul sini semua baik-baik. Istrinya nangis-nangis terus Pak, kenapa Bapak itu bilang baik-baik semua, saya minta maaf kalau ada yang salah ya, bukan saya dalam situasi ini jadi terus meong, enggak, di bawah meong pun saya memang kalau salah ya salah, tapi kalau untuk itu saya emosi. Kami selama ini dari situ kami dapat makannya, tidak harus kaya, tapi saya kebagian kok Pak, tidak ada itu harus gini enggak. Kadang seperti tadi anakku sekarang di Jakarta ini rutin ini Pak, ganti-gantian kalau dia ke gereja untuk ngasih dananya Pak untuk Lewis. Jadi tidak ada lagi kami cerita agama Pak. Saya Kristen Pak. Makanya saya di situ udah kalah semua Pak. Demikian tidak ada mengarang-arang ini ganti-gantian ini. Kalau anak saya kan di Jakarta, ini untuk Lewis. Karena tahu kalau hari Minggu itu dia ke gereja. Sekarang kan anak di Jakarta. Jadi kira-kira begitu. Saya terlalu banyak ngomong, mungkin banyak salah. Tetap dari kesalahan saya minta maaf. Begitu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang pertemuan ini, tambah saudara saya, mudah-mudahan keluarga, bukan hanya ini, keluarga Madura bisa menerima saya jadi keluarga Madura, karena saya yakin kan makanan Madura asli udah saya makan terus Pak.
Dan tidak pernah saya beda-beda mau makan yang seadanya apa. Tapi ya begitulah Pak cerita perjalanan kami udah 10 tahun lebih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah perlunya kita bertemu, silaturahmi, klarifikasi, dan itu bagi kami insya Allah cukup lah. Apalagi juga apa ya, ada dokumentasi. Karena kalau istilah hukum dari paparan beliau kronologis tidak ada mens rea. Memang saya bukan orang hukum, cuma pernah dengar. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semua. Saya bukan hanya mengingatkan siapa, tapi mengingatkan diri saya, saudara-saudara saya juga dari suku Madura atau suku lain yang merantau di Karawang. Sabar lagi kumpul. Mari lebih ini, jaga sikap, jaga emosi. Ya. Beliau kan emosi gitu kan. Betul. Nah, jadi supaya tidak ada kejadian sampai miskomunikasi. Ini untung masalahnya sama orang Batak. Kalau sama orang Sunda, saya jadi perwakilan orang Madura nggak diterima sama mereka. Kang Fauzi mah bukan orang Madura, orang Sunda. Udah cukup ya. Tinggal mungkin saya mohon ada semacam seremonial kita tokoh-tokoh dari Sumatera Utara di depan aja sana ya. dengan beliau. Di depan boleh biar pencahayaannya bagus. Sekali-sekali lah, kalau ada apa-apa, kalau mau silaturahmi, kalau udah tahu rumahnya kan jelas, gitu ya Bang. Nah, gitu ya. Intinya saya semuanya membuka ruang ya bagi siapapun kalau saya untuk berdiskusi, untuk bersilaturahmi, karena kewajiban kita sebagai manusia itu mencari persaudaraan. Ya nggak? Bukan mencari musuh. Oke, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati. Karena ada yang ngebully.